Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Arin. Di segmen kali ini bukan segmen tanya jawab seputar bansos ya, tapi lebih kepada tips kepada Bapak Ibu semuanya. Cara mudah untuk ngecek kartu KKS-nya, KKS BPNT maupun PKH-nya yang mengalami saldo nol. Jadi buat Bapak Ibu semuanya nonton video ini sampai selesai ya, agar bisa tahu cara mudahnya untuk ngecek kartu KKS-nya yang saldonya masih kosong sampai saat ini. Langsung saja cara yang pertama. Jadi yang pertama Bapak Ibu itu harus ngecek sendiri dulu nama atau data yang ada di KKS. Kayak gininya nih, namanya di sana dengan nama yang ada di kartu keluarganya atau KTP-nya. Jadi di sana harus dipastikan dulu apakah benar nama yang tertera di buku tabungan. Kan biasanya ketika dikasih kartu KKS seperti ini juga ada buku tabungannya. Nah di sana di buku tabungannya serta di kartu KKS-nya itu coba dicek datanya Bapak Ibu. Disamakan dengan data yang ada di kartu keluarga atau di KTP-nya. Apakah di sana benar-benar sama atau ada perbedaan? Karena perbedaan satu huruf saja, misalnya yang tadinya namanya di KTP itu SITI, tapi ternyata nama yang ada di buku tabungan dan juga di kartu KKS-nya itu double T, SITTI, Siti. Itu artinya ada perbedaan, atau misalnya ada perbedaan spasi, atau perbedaan koma, atau perbedaan tempat tanggal lahir, atau perbedaan tanggal lahirnya. Nah, semua itu harus sama persis ya. Apabila terdapat salah satu perbedaan di antara yang saya sebutkan tadi, berarti bisa jadi permasalahannya, bansosnya, KKS-nya sampai saat ini masih saldo nol karena itu tadi ada perbedaan di data. Karena sekarang itu semua data harus sama persis, nggak boleh ada perbedaan sedikit pun, misalnya perbedaan satu huruf atau satu angka atau perbedaan hanya koma atau spasi, itu nggak boleh sama sekali. Kemudian cara yang kedua, jadi cara yang kedua ini ketika Bapak Ibu sudah ngecek yang poin pertama tadi ternyata semua datanya benar, valid, berarti Bapak Ibu harus masuk ke langkah yang kedua ini. Jadi langkah yang kedua ini Bapak Ibu harus ngecek namanya di DTKS dulu, apakah namanya di DTKS itu masih ada atau tidak ada. Nah, jika memang datanya Bapak Ibu itu setelah dicek di DTKS ternyata nggak ada lagi di sana, itu artinya data Bapak Ibu itu tidak padan atau mungkin ada yang nik ganda atau data ganda atau nama ganda atau lain sebagainya ya. Atau bisa jadi juga datanya Bapak Ibu itu belum online atau belum dikonsolidasikan sehingga belum terbaca, belum connect di Dukcapil. Sehingga menyebabkan saldo KKS-nya menjadi nol. Kemudian cara yang ketiga, nah jika poin yang pertama tadi sudah Bapak Ibu lakukan ternyata datanya benar, dan poin yang kedua tadi sudah Bapak Ibu lakukan juga dan ternyata datanya juga bagus, tetap ada di DTKS, berarti permasalahan yang ketiga ini adalah bisa jadi karena di data DTKS-nya Bapak Ibu itu terverifikasi atau terindikasi mampu secara ekonomi, atau ada unsur PNS, TNI, atau Polri, atau pekerja BUMN yang berada di dalam satu kartu keluarga KPM tersebut. Nah, misalnya nih di dalam satu kartu keluarga ini si ibunya ini memang mendapatkan bansos PKH karena memang dia layak bantu. Tapi ternyata di dalam satu kakak ini ada anaknya juga yang sudah menikah dan sudah bekerja, atau ada menantunya yang ikut di kakak tersebut, tapi ternyata anak menantunya itu atau anaknya yang sudah dewasa dia bekerja di BUMN atau dia sebagai TNI atau Polri atau PNS, sehingga datanya menjadi nonaktif secara otomatis. Kemudian langkah yang keempat, ketika memang Bapak Ibu sudah melakukan pengecekan yang poin pertama tadi ternyata valid datanya, dan poin yang kedua tadi ternyata namanya masih ada di DTKS valid juga, dan poin yang ketiga tadi ternyata tidak ada terindikasi mampu dan seperti yang saya sebutkan tadi, tapi tetap saja saldo yang ada di KKS-nya itu masih nol. Nah, itu artinya Bapak Ibu hanya perlu bersabar saja, karena biasanya saldonya itu akan tetap masuk, hanya saja mengalami keterlambatan karena berbagai macam kendala di pusat. Dan apabila Bapak Ibu mengalami di kendala poin yang pertama tadi atau poin yang kedua tadi, solusinya adalah segera Bapak Ibu lapor ke petugas sosialnya atau ke pendamping sosialnya masing-masing, seperti ke pendamping PKH-nya atau ke pendamping BPNT-nya langsung, agar dilakukan perbaikan data.
Atau yang paling mudah, Bapak Ibu langsung saja datang ke kelurahan atau desa setempat. Di setiap desa tersebut biasanya di sana ada petugas atau operator bagian perbaikan DTKS melalui aplikasi 6NG biasanya. Nah, Bapak Ibu segera laporkan aja ke sana agar datanya itu segera diperbaiki dan bantuannya bisa masuk lagi. Baiklah Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat ya. Buat yang lainnya yang mau bertanya juga bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Insya Allah next video akan saya jawab pertanyaannya di segmen tanya jawab seputar bansos. Dan sekali lagi saya minta dukungannya untuk klik subscribe-nya dan share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu semuanya agar teman-teman yang lain, masyarakat yang lainnya juga bisa tahu mengenai info bansos tersebut. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Semoga harinya menyenangkan, rezekinya dilancarkan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.